Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming yang sudah kalian tunggu-tunggu kedatangannya, yaitu Lenovo Legion 5 atau Lenovo Legion 5 dengan Ryzen 7 4800H. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi Legion 5 ini adalah pertama kalinya prosesor AMD mendapatkan tempat di laptop gaming high-end dari Lenovo. Kalau tahun lalu, seingat saya cuma masuk di seri Adiapad L340. Yang tahun lalu, kalau kalian masih inget ya, di Adiapad L340 yang Ryzen 7 ataupun Ryzen 5 itu nggak ada tulisannya Adiapad Gaming. Tapi kalau misalkan yang versi Intel dengan form factor yang sama, desain yang sama, kalau versi Intel ada tulisannya Lenovo Adiapad Gaming. Nah, jadi menurut saya di tahun ini prosesor AMD udah naik kelas di Lenovo. Kemudian di tahun ini cara membedakan laptop Lenovo, Intel dengan AMD di tahun ini itu gampang banget. Jadi kalau misalkan yang tanpa i, Legion 5 tanpa i, itu berarti pakai prosesor AMD. Sedangkan kalau Legion 5 ada i belakangnya itu berarti dia pakai Intel. Nah, unit yang kita review ini adalah versi retail karena saya beli sendiri. Jadi seharusnya kalau misalkan nanti kalian beli, unit yang kalian beli itu bakalan sama dengan unit yang saya review ini, karena ini bukan versi engineering sample. Untuk unit yang kita review ini menggunakan Ryzen 7 4800H, 8 core 16 thread. Kemudian untuk memori RAM-nya udah 16GB dual channel dengan speed 3200 MHz. Yang menurut saya sih ini udah gila banget karena biasanya kita cuma dapat opsi single channel 8GB. Ya walaupun bisa di-upgrade, tapi untuk memori RAM dengan speed bandwidth 3200 MHz itu kalau di Indonesia sendiri susah banget carinya karena sepertinya memang belum masuk. Jadi good job buat Lenovo yang udah langsung mengkasih opsi dual channel dengan 16GB. Kemudian untuk storage-nya nggak hanya gimmick SSD 512GB, tapi SSD-nya ini juga udah kenceng banget, Gen 3 by 4 dengan speed 3500 Mbps. Jadi bukan hanya gimmick, wow ini pakai SSD, tapi kalau nggak kenceng ya buat apa? Tapi Lenovo Legion 5 ini sudah pakai SSD yang menurut saya ini tuh SSD mahal loh ya, 3500 Mbps itu SSD yang mahal kalau misalkan kalian beli sendiri. Jadi sekali lagi good job buat Lenovo. Tapi yang saya sayangkan di sini adalah opsi graphic card-nya yang cuman mentok di 1650 Ti. Kalau misalkan ada opsi 1660 Ti dan juga RTX, menurut saya sih bakalan lebih bagus lagi. Ya semoga aja ke depan bakalan ada versi 1660 Ti dan juga versi RTX. Dan Legion 5 ini juga punya mode hybrid di mana kita bisa menggunakan dua graphic card, yaitu AMD Radeon Graphics atau Nvidia GTX 1650 Ti yang bisa kita setting di Lenovo Vintage. Jadi kalau misalkan kita pengen hemat baterai, kita bisa pakai mode hybrid. Cuman kalau kalian pengen main game, menurut saya sih matikan aja mode hybrid. Kenapa? Karena ada beberapa game itu yang ngelock ketika VGA card pertama kali. Jadi ketika dia pakai mode hybrid, kemudian game membacanya AMD Radeon Graphics, istilahnya nyantol lah. Jadi dia ketika full load tidak mau pindah ke 1650 Ti. Nah kalau kalian matikan, dia bakalan ngelock terus di 1650 Ti. Dan kalau misalkan udah nggak bermain game, cuman browsing, ketik-ketik aja, baru mode hybridnya diaktifkan lagi biar baterainya lebih hemat. Kemudian dari segi desain, Lenovo Legion 5 ini sebenarnya sama dengan Legion Y540 dengan bahan plastik polikarbonat tapi udah kerasa solid banget. Kemudian kalau Y540 logo Legionnya ada di kanan bawah dengan huruf O-nya yang menyala. Di Legion 5 ini kanan pojoknya ada tulisan Lenovo kecil dan di pojok atas ada logo Legion yang nggak bisa nyala tapi diberi finishing cat yang seolah-olah terlihat menyala kalau terkena refleks cahaya. Jadi masih tetap slogannya seperti tahun lalu, stylish on the outside, savage on the inside. Ya, jadi dia desainnya ini memang low profile banget, humble banget, yang menurut saya kalau digunakan untuk kerja, untuk meeting itu nggak terlalu terlihat norak. Cuman resikonya kalau misalkan kalian memang memilih Legion 5 ini bukan untuk gaming tapi untuk kerja juga, dari kota ke kota, meeting ke meeting, kalian harus mampu untuk workout, kalian harus sering-sering nge-gym karena beratnya menurut saya lumayan. Karena Legion 5 ini memiliki bobot sampai 2,5 kg tanpa cas ya. 2,5 kg itu tanpa casnya dan ketebalan 2,4 cm. Jadi ya kalau misalkan kalian memutuskan, oh ya udah beli laptop sekalian untuk workout, ya nggak masalah. Selain itu, perbedaan lain adalah letak webcamnya yang sekarang udah ada di atas. Sementara tahun lalu masih berada di bawah, tapi tentu resikonya frame bagian atas sekarang jadi terlihat lebih tebal dan juga ada sedikit jambulnya. Tapi menurut saya sih nggak masalah ya, daripada di bawah agak aneh aja gitu kalau dipakai. Webcamnya juga udah ada privacy shield
yang tinggal slide aja untuk nutupin privacy, yang menurut saya menarik juga karena ini seri gaming tetap dikasih fitur privacy seperti di laptop bisnisnya Lenovo. Kemudian untuk layarnya di SKU yang Ryzen 7 ini menurut saya udah GGWP banget ya, udah imba banget. Dengan panel ID NV156FHM dengan 144 Hz refresh rate, 300 brightness nits, 100% sRGB dan juga sudah tersertifikasi Pantene Validated. Jadi memang sesuai banget dengan tagline-nya, yaitu stylish on the outside, savage on the inside. Karena memang layarnya ini cocok untuk segmen apapun. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngegame, kalian bisa mendapatkan 144 Hz. Cuman apakah dia bisa mendapatkan 100 fps, kita tes nanti di uji performa. Dan buat kalian yang suka ngedit atau kalian content creator, kalian bisa mendapatkan 100% sRGB dengan Pantene Validated, dimana ketika kalian ngedit layarnya akan terlihat lebih cerah, lebih jelas saturasi warnanya. Ketika kalian print itu warnanya bisa sama. Ya cocok banget lah intinya buat content creator. Dari sisi keyboard juga ada sedikit perubahan dengan letak tombol arrow yang lebih ke kiri sedikit ya, dan lebih besar sekarang, yang menurut saya akan membantu untuk gaming dan juga tabulasi data di Excel. Kemudian untuk keyboardnya juga udah backlit single dengan warna putih, jadi belum RGB. Cuman di seri Legend 5 ini ada tombol favorit saya yang menghilang, yaitu tombol screen recording yang biasanya ada di sebelah tombol CTRL. Biasanya tombol ini saya gunakan untuk membuat konten tutorial karena praktis saja, saya nggak perlu menginstal Bandicam atau OBS atau third party lain, tinggal pencet udah screen recording. Sayang banget di Legend 5 ini hilang entah kemana. Untuk keyboardnya sendiri travel distance-nya menurut saya udah pas, udah nyaman dan masih Lenovo banget. Tapi menurut saya lebih enak dan lebih kerasa gaming gitu. Kalau di Y540 keyboardnya itu udah enak dan juga masih Lenovo banget, tapi feel-nya itu terlalu empuk, terlalu tactile. Nah ini ada kayak sedikit semacam feel keyboard mechanical tipis-tipis gitulah. Jadi kayak masih ada cetak-cetak gitu. Dan enak, menurut saya ini kalau digunakan untuk gaming enak banget keyboard dari Lenovo Legion 5 ini. Untuk tombol powernya memisah di atas keyboard yang akan nyala terus. Jadi kadang menurut saya membantu, kadang juga mengganggu. Kalau misalkan saya lagi laptopan malam-malam, karena letaknya ini pas banget di bawah layar. Jadi mata saya itu kayak ke distract ke tombol powernya yang selalu menyala. Kemudian di pojok kanan atas ada stiker function plus key untuk ganti mode, yang sebenarnya fitur ini udah ada dari dulu untuk ganti mode. Jadi kita nggak perlu masuk ke Lenovo Vantage, cuman FN plus key itu udah bisa ganti mode. Cuman mungkin karena banyak orang yang belum tahu, jadi Lenovo membuat stiker seperti itu biar banyak yang tahu. Nah, menurut saya dari segi estetika mengganggu banget. Jadi kalau kalian udah tahu langsung aja dicopot stikernya. Kemudian di pojok kiri bawah ada stiker AMD, Radeon, dan Nvidia. Sebenarnya bukan sesuatu yang menarik untuk kita bahas ya. Cuman kayak gimana gitu ya, 3 stiker sekaligus dan stiker Intel hilang. Jadi kayak kesannya ini Intel dikucilkan gitu loh. Mungkin nanti akan saya kasih stiker Intel sendiri karena saya nggak enak banget. Jadi lihatnya itu kayak rasis gitu ya. Jadi nanti akan saya kasih Intel sendiri. Kemudian dari segi konektivitas, Legend 5 udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5 dan port I/O-nya masih sama dengan yang dulu, didominasi di area belakang. Dengan di belakangnya ada Kensington lock, input power, HDMI, 2 buah USB 3.1, USB-C dan input LAN. Di sebelah kiri ada USB 3.1 lagi yang punya fitur always on untuk ngecas dan juga ada audio jack combo. Kemudian di sebelah kanannya ada USB 3.1 lagi yang sebenarnya menurut saya sih udah cukup lengkap, cuman ada satu port lagi yang kurang, yaitu slot SD card. Untuk saya pribadi yang sering memindahkan video dan juga gambar dari kamera ke laptop, saya harus beli card reader tambahan. Ya kurang praktis saja. Kemudian di bagian dalam terdapat teknologi cooling yang baru dari Lenovo yang dinamakan dengan Legion Cold Front 2.0. Dengan klaim dari Lenovo kalau ada teknologi polimer kristal cair dan penambahan tembaga blok untuk mendinginkan CPU dan juga GPU, yang nanti aja sebentar lagi kita akan tes di bagian uji performa. Kemudian untuk RAM-nya udah nggak perlu di-upgrade, udah 16 GB. Cuman kalau kalian merasa 16 GB kurang, kalian bisa beli 16 GB 3200 MHz 2 keping, jadi bisa di-upgrade 32 GB. Cuman cari di mana saya juga nggak tahu. Memori 16 GB aja single keping di Indonesia susah, apalagi 16 GB dengan speed 3200 MHz. Kemudian untuk storage-nya ini Legend 5 ini menurut saya cukup menarik karena dia sebenarnya memiliki triple storage. Jadi yang satu sudah terisi tadi 512 GB yang
nggak hanya SSD tapi juga kenceng, dan yang dua ini kita harus milih. Jadi kita bisa pilih SSD M.2 atau SSD SATA. Tapi nggak bisa dua-duanya karena letaknya kalau kalian lihat di sini tabrakan. Jadi kalau kita pakai M.2 kita harus lepas casing SATA-nya biar baut untuk M.2 bisa terpakai. Kalau pakai SATA nggak bisa pakai M.2 karena slot M.2-nya nggak bisa lewat. Kemudian untuk speakernya masih sama dengan tahun lalu, jadi disertifikasi oleh Harman & Kardon yang suaranya menurut saya juga sama ya dengan Legend J540. Suaranya itu udah enak banget dengan bass yang cukup. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian kalau untuk baterainya sebenarnya ada opsi untuk yang 80 Wh, cuman versi yang saya review ini adalah versi yang 60 Wh, dan saya yakin kalau yang versi 80 Wh pasti untuk slot SATA-nya itu tadi hilang. Jadi baterainya akan lebih memanjang. Nah, cuman di Legion 5 yang saya review ini dengan kapasitas baterai 60 Wh menurut saya sih udah cukup. Pertama karena Lenovo punya rapid charge di Lenovo Vintage dan 25% ke 94% itu cuma butuh 1 jam pengecasan. Yang menurut saya untuk laptop ini udah cepet banget. Dan untuk daya tahan baterainya juga udah cukup lama menurut saya untuk sebuah laptop gaming. Untuk Netflix dengan brightness 50%, mode quiet bisa bertahan sekitar 9 jam 20 menit. Kemudian di web tasking mode balance bisa bertahan sekitar 5 jam. Dan untuk gaming, PUBG dengan mode best performance dan performance mode di Lenovo Vintage bisa bertahan sekitar 2 jam 30 menit. Yang menurut saya untuk sebuah ukuran laptop gaming itu masih cukup awet. Dan mode ini tadi, tes baterai ini tadi menggunakan mode hybrid. Dan kalau misalkan kalian matikan mode hybridnya, dia akan ngelok ke 1650 Ti yang bakalan cepet habis juga baterainya. Oke, sekarang saatnya kita tes Legion 5 ini dari segi performa. Pertama kita tes dulu untuk CPU-nya, dan seperti biasa kita menggunakan Cinebench R15 dengan 3 mode yang ada di Lenovo Vintage, yaitu ada mode performance, ada mode balance, dan ada mode quiet. Pertama kita pakai mode performance dengan kondisi laptop dicas, dan hasilnya Legion 5 dengan Ryzen 7 4800H ini mendapatkan skor yang tinggi banget, dan mungkin ini adalah skor Cinebench tertinggi dari semua laptop yang pernah saya review. Dengan running pertamanya 1920, running keduanya naik menjadi 1921, running ketiga turun 1907, dan running tertingginya ada di running ke-6 dengan skor 1936. Kemudian untuk skor terendahnya ada di running ke-10 dengan 1885. Kemudian di mode kedua kita pakai mode balance, dan sekarang casnya kita cabut atau kita lepas, jadi tanpa bantuan dari power adapter. Dan hasilnya juga masih lumayan tinggi ya, dengan running pertamanya itu 1636, running keduanya 1599, running ketiga 1526, dan running terendahnya ada di running kelima dengan 1444. Kemudian di mode ketiga kita pakai mode quiet di Lenovo Vintage dan juga mode better performance di Windows, dan hasilnya juga masih cukup tinggi. Dengan skor running pertamanya 1434, running keduanya 1335, running ketiga 1370, dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Lanjut ke Cinebench R20. Cinebench R20 ini kita menggunakan mode best performance dengan settingan Lenovo Vintage performance juga dengan kondisi laptop dicas, dan hasilnya juga sangat tinggi. Dengan skor running pertamanya 4465, running kedua 4466, running ketiga 4434. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Legion 5 mendapatkan skor 30.766. Di driver Fast Track, Legion 5 mendapatkan skor 9.589. Kemudian lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID, dengan format ekspornya H.264 dengan Full HD YouTube 1080p. Legion 5 dengan Ryzen 7 4800H mampu merender dengan durasi waktu yang cukup cepat dengan 1 menit 13 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game casual, game ringan dulu, yaitu CSGO dengan resolusi Full HD. Grafiknya mentok high atau rata kanan, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri. FPS-nya ini bisa tembus sampai 200 FPS. Kemudian lanjut ke game PUBG. Di game PUBG ini kita juga menggunakan resolusi Full HD, grafiknya ultra, jadi mentok rata kanan. Dan hasilnya juga bisa mencapai 100 FPS walaupun ini masih pakai 1650 Ti.
Kemudian lanjut ke game PES 2020 dan ini adalah scene replay, dimana kalau misalkan PES 2020 replaynya itu pasti drop FPS, dan di Legend 5 ini benar-benar nggak ada drop FPS, masih stabil di 100-an FPS. Lanjut ke game Apex Legends, di sini kita juga menggunakan Full HD rata kanan dan hasilnya kisaran 90 sampai 100 FPS. Jadi kalau misalkan kalian bener-bener mau nguber 144 Hz-nya, saya sarankan sih turunkan settingan grafiknya biar bisa mendapatkan stabil di 100 FPS. Kemudian lanjut ke game COD Warzone, dan di sini kita juga pakai settingan yang rata kanan karena 16 GB. Jadi menurut saya gasin aja. Dan hasilnya ada di average 70 sampai 80 FPS. Jadi kalau misalkan kalian nguber 144 Hz, sekali lagi turunkan resolusi atau settingan grafiknya. Kemudian di game AAA Shadow of Tomb Raider kita mendapatkan average FPS 59 dengan settingan yang juga Full HD rata kanan. Kemudian untuk First Strike Stress Test mendapatkan 99,4% dan lolos, dan untuk temperaturnya ini gila banget ya. Temperaturnya ini dingin banget, masih 57 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian di Time Spy juga mendapatkan 99,4% dengan suhu yang sama juga dinginnya. Suhu tertinggi itu malah di awal-awal ketika stress test aja dengan 74 derajat Celcius. Sisanya ada di kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Dan karena saya merasa kok kurang panas, akhirnya saya stress load lagi pakai Sensebench R15 dan akhirnya bisa sampai 96 derajat Celcius untuk suhu maksimum loadnya. Tapi cuman sebentar aja, nggak lama, kemudian turun lagi menjadi 90 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Legend 5 atau Legend 5 kali ini, dan kesimpulannya dengan harga, silahkan pahlawan kuota silahkan masuk ya. Harganya untuk yang kita review ini 18.500.000 dengan SKU Ryzen 7 4800H, RAM-nya 16 GB, SSD-nya bukan sekedar SSD tapi SSD yang mahal dan juga kenceng. Kemudian untuk layarnya 100% sRGB ya, 100% sRGB Painted Validated dengan 144 Hz refresh rate. Jadi dari segi spesifikasi menurut saya sudah cukup oke, dan dengan harga ini kalian akan mendapatkan cashback Steam Wallet 1 juta rupiah, tapi untuk 100 orang yang klaim pertama, bukan pembeli pertama ya. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek di lenovopromo.com, cepetan aja. Kalau misalkan kalian udah beli, langsung aja klaim karena ini bukan pembeli pertama, tapi yang ngeklaim 100 pertama. Kemudian dengan harga 18.500.000 seperti biasa, Lenovo kalian akan mendapatkan Windows 10 Home pre-install, kemudian Microsoft Office Home and Student 2019 seumur hidup yang bukan trial, bukan per bulan bayar, bukan, seumur hidup gratis, dan ada ADP, Accidental Damage Protection, yang udah sering saya bahas jadi nggak perlu saya bahas lagi. Sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Menurut saya, kekurangannya untuk yang Legend 5 ini kenapa cuman mentok di 1650 Ti, padahal saya juga penasaran bagaimana Ryzen 7 di Lenovo kalau ditandemkan dengan 1660 Ti dan juga RTX. Mungkin ke depan Lenovo kalau melihat video ini bisa ngasih opsi SKU yang lebih banyak lagi biar lebih banyak pilihan gitulah ya. Kemudian kekurangan lain seperti yang saya bilang tadi, nggak ada slot SD card yang ini merugikan banget buat saya, dan tombol favorit saya hilang, tombol screen recording favorit saya yang di sebelah CTRL ini hilang. Jadi ini entah hilang kemana. Kemudian untuk kekurangan lain menurut saya, berat. Jadi laptop ini untuk otot saya yang nggak setebal ototnya Om Deddy Corbuzier, jadi menurut saya kalau dibuat meeting to meeting kurang portable lah, kurang praktis. Kecuali itu tadi, kalau kalian mau sekalian workout gitu ya, pakai laptop ini 2,5 kg yang awal-awal mungkin nggak kram, tapi kalau udah 1 jam, 2 jam gitu kerasa banget. Beneran, cobain aja. Dan untuk dari sisi ketebalan juga lumayan tebal, 2,4 cm udah sih. Menurut saya kekurangannya itu aja. Cuman kalau misalkan kalian nggak komplain, kalian nggak masalah dengan berat, nggak masalah dengan slot SD card, nggak masalah dengan tombol favorit saya yang hilang tadi, menurut saya laptop ini 1-10 saya kasih nilai 8,5 lah ya. 9 lah. Kenapa nggak 10? Karena nggak ada sesuatu yang sempurna kecuali yang di atas. Wih, gila. Gigi gak? Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Budi and see you on the next video. Bye bye.